Balai Pelestarian Cagar Budaya bagi selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim atau Bapak pejabat yang mewakili. Selamat pagi Komandan. Yang kami hormati Pak Kapolres, Bapak pejabat yang mewakili, Pak Camat Sumbawa, yang kami hormati Pak singkatnya Bapak Ibu, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Quran. Menurut aturannya sih kita Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat baik kita ini senantiasa dicapai. Saya laporkan Pak Yuri dan Bapak Ibu saya di waktu yang bersama kepada kebudayaan kita, maka kehadiran kita menjadi sangat bermakna. Oleh karena itu kami berharap ada dinas dari sektor yang menangani bidang kebudayaan. Kami berharap bahwa pertemuan ini bisa kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Diskusi kelompok terkumpul atau FGD, Focus Group Discussion, ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ke depan kemajuan di bidang kebudayaan ini bisa kita terus kembangkan. Memang ini temanya ini kegiatan zonasi ya, Istana Balaputih dan Balakuning. Tetapi kami berharap Bapak Giri, diskusi-diskusi ini juga tidak direduksi untuk topik ini saja. Bisa saja karena yang hadir di sini adalah pegiat-pegiat kebudayaan, ya, pemerhati kebudayaan yang notabene wawasannya itu tidak mungkin bisa kita tumpuk dalam satu topik, dua topik saja. Jadi karena ini di sini ada hadir pegiat-pegiat kebudayaan, kita bisa berdiskusi yang lebih luas lagi. Diskusi diperluas, selain topik ini juga diperluas sehingga ke depan warna kebudayaan kita itu betul-betul mewarnai birokrasi kita, Pak Komandan. Ini yang jadi apa ya, semacam kegelisahan kami, Pak Camat. Kami melihat perubahan nomenklatur pendidikan dan kebudayaan kan senantiasa berubah-ubah nomenklatur di pusat. Kementerian Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berubah, Mendiknas berubah lagi, Mendikbud dan seterusnya. Kami memaknai atau memantau perkembangan ini bukan hanya sekedar berubah, tetapi memang ada maknanya. Kalau kami melihat atau memaknai pendidikan dan kebudayaan itu ibarat seperti mata uang yang punya dua sisi. Tidak mungkin pendidikan ini bisa berjalan tanpa diwarnai oleh kebudayaan. Oleh karena itu PR kita di Sumbawa utama, bagaimana kita membumikan nilai-nilai budaya di dalam pendidikan kita, dan pendidikan formal. Katakanlah misalnya, ini kan esensi budaya kita, Pak Giri, ada yang disebut dengan takip kunene, kamilah buat kami. Katanya ini esensi nilai-nilai dasar. Takip kunene, kamilah buat kami. Artinya bahwa nilai-nilai yang sifatnya didukung ini, bagaimana dia bisa dieksekusi di dunia pendidikan, Pak Camat? Nah ini yang jangan sampai terputus. Kalau ini bisa kita eksekusi di dunia pendidikan, maka selesai sudah apa yang disebut dengan pendidikan karakter itu. Karena persoalan kita di republik ini, persoalan karakter ini menjadi persoalan kita, bukan persoalan kurangnya orang cerdas. Mungkin kurang orang cerdas tidak terlalu menggelisahkan kita, tetapi orang yang kurang berkarakter ini yang sangat menggelisahkan kita. Karena yang menjerumuskan orang ke persoalan-persoalan hukum itu bukan karena kurang cerdas, tapi justru karakternya yang tidak kuat, tidak kokoh. Nah oleh karena itu, diskusi-diskusi ini kami berharap kita bisa melahirkan pemikiran-pemikiran kita yang hebat, bagaimana kita memperkuat nilai-nilai budaya.
Kalau kami perhatikan, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau kami perhatikan bahwa persoalan kita bukan di tataran idealisme, bukan di tataran konsep, karena di tataran konsep kita sudah selesai, kita sudah ada seperti yang tadi, misalnya tapi nenek kami lapornya. Ini nilai-nilai yang kalau kita bisa eksekusi ini luar biasa. Tidak perlu ada pengawas-pengawas yang sifatnya misalnya eksternal seperti KPK, karena kita bisa self control. Nah, oleh karena itu PR kita bersama bagaimana nilai-nilai yang merupakan local wisdom ini, local genius ini bisa kita eksekusi, bisa menjadi nilai-nilai yang kita pelihara sehari-hari di birokrasi kayak itu, ya, di dunia kerja yang lainnya, di swasta. Ini yang menjadi persoalan. Terkait dengan khusus sama-sama melafazkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kami satu tim bertujuh, Ibu Bapak sekalian, saya sebagai ketua tim Giri Prayoga, ada teman saya Pak Ari, itu kemudian ada lagi Pak Kadet, ya, ada beberapa teman. Nah, mungkin nanti bisa tanggal 24 kemarin kami hadir di sini tanggal 24, dan kebetulan hadirnya pun tidak bisa langsung berkoordinasi dengan dinas kebudayaan dan dinas-dinas lainnya karena memang sepertinya sudah berkembang sekarang Sumbawa dengan sangat baik karena penuh penerbangan ke sini, sehingga kami harus mendarat di Lombok dan melanjutkan perjalanan darat ke Sumbawa. Lumayan juga, tapi cukup mengenal rute jadinya dari Tano ya, itu menuju ke Sumbawa, karena sebelumnya kami juga sudah mencoba dari Sumbawa ke ke Bima, itu lebih panjang lagi. Berkaitan dengan zonasi ini, dalam perencanaan kami memang ada diskusi yang harus dilakukan, di mana perlu menjalin opini-opini masyarakat, stakeholder berkaitan dengan apa yang kami lakukan ini. Ini sebagai kami dimohon izin Pak Adis, kami awali saja presentasi kami ini untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ini permohonan kami, kenapa kami membagikan kertas kepada Bapak Ibu sekalian ini sebagai real masukan buat kami, nanti bisa ditulis nama, kemudian instansi, kemudian ini dia 3 pertanyaan kami yang kami ajukan ke Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan zonasi ini. Bala putih dan bala kuning kami yakin itu adalah milik seluruh masyarakat Sumbawa, dalam tanda petik mungkin menjadi bagian dari kerajaan, tapi sekarang menjadi aset yang memang menjadi milik masyarakat Sumbawa secara sebelumnya. Maka di dalam benak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita lakukan terhadap Istana Bala Putih dan Bala Kuning dalam untuk melestarikannya biar tetap eksis, hadir di tengah-tengah kita sebagai warisan yang memang diwariskan dari pendahulu kita. Kemudian yang berikutnya, mungkin teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang mungkin paham ancaman-ancaman apa saja yang bisa akan mengenai bala putih atau bala kuning itu, tidak hanya seperti kemarin bala putih kebakaran, bukan hanya itu, tapi ancaman-ancaman yang bersifat sosial mungkin bisa dari bapak-bapak kepolisian, kemudian TNI, kemudian BPBD mungkin bisa memberikan sedikit review, mungkin tidak harus yang saintifik gitu, yang dilihat saja. Sampah ancaman juga Bapak Ibu sekalian, coretan itu ancaman juga buat kelestarian. Kadang-kadang kan terlalu senangnya dengan cagar budaya harus menuliskan namanya di situ gitu, kadang-kadang gitu, dengan
dengan cat apa segala macam, itu juga ancaman. Apakah ada perkembangan seperti itu di dua istana ini? Kemudian yang berikutnya, kita menentukan wilayah di sini. Seberapa sih sebenarnya Istana Bala Putih dan Bala Kuning itu memiliki wilayah kalau itu dilindungi, kalau itu dilestarikan? Artinya wilayah tersempit menurut saya. Artinya seberapa sih wilayah yang bisa melihat bahwa istana itu bisa terlindungi dengan bagus. Wilayah ini bukan berarti Bapak-Bapak harus menggambar ya, mengingat saja, oh sebelah utaranya kayaknya jalan ini, sebelah baratnya kayaknya jalan ini, kemudian oh sebelah timurnya kantor ini gitu. Jadi itu bisa menjadi referensi buat kami untuk bisa melanjutkan kegiatan zonasi yang kami jalankan sekarang gitu. Ini masukan-masukan saja, mohon nanti bisa terselesaikan biar bisa kami bawa sebagai bagian dari report kami untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal ke depannya gitu ya. Berikutnya kami perkenalkan diri kami sudah. Instansi kami Bapak Ibu sekalian, instansi kami berada di satu desa di Gianyar gitu ya. Yang desa itu diyakini adalah pusat kerajaan dulu, pusat kerajaan yang kita sebut sebagai Bedahulu, kerajaan kuno Bali yang memang tinggalannya sangat banyak di situ, sehingga hadirnya kami adalah di Bedulu, di Gianyar. Mungkin beberapa teman-teman Bapak Ibu sudah pernah hadir ke sana, ada jalur menuju di Tamani. Itu jadi di sana kantor kami beserta satu museum Gedong Arca. Jadi museum yang digunakan untuk penyelamatan terhadap benda-benda yang masyarakat tidak bisa melestarikannya gitu ya. Nah, tugas kami melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan di wilayah kerja kami, yaitu Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Jadi 3 provinsi. Visi kami terwujudnya peningkatan pelestarian cagar budaya di wilayah kerja juga. Kemudian misinya meningkatkan perlindungan cagar budaya, meningkatkan pengembangan, pemanfaatan, terakhir yang meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian. Kami pahami bahwa pelestarian itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap orang, demikian bahasa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, setiap orang berhak melakukan pelestarian. Jadi setiap orang, tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Berikutnya, selain Undang-Undang 11 tahun 2010, mohon maaf dia tadi salah sedikit, 11 tahun 2010, kami ada undang-undang baru yang nomor 5 tahun 2017, baru kami sebutkan karena berkaitan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi ada 10 aspek objek yang memang menjadi concern pada undang-undang pemajuan kebudayaan. Ada tradisi lisan, manuskrip, ada istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dan satu memang tidak dimasukkan dalam undang-undang pemajuan kebudayaan karena dia sudah berdiri sendiri dalam undang-undang 11 tahun 2010, yaitu cagar budaya. Gitu. Jadi ini merupakan dua dasar bagi kami untuk bekerja dalam ranah kebudayaan. Tapi kami memang lebih pada tangible-nya yang berbentuk, artinya cagar budayanya. Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 kami memiliki fungsi seperti ini Bapak. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya, sudah jelas di sini cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Ada 2 perbedaan yang jelas antara cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Cagar budaya adalah yang sudah ditetapkan. Diduga cagar budaya adalah yang belum ditetapkan tapi dalam proses penetapan. Artinya sudah diinventarisasi, sudah digambar, sudah didata. Jadi ada 2 aspek yang berbeda ini, tapi kemudian perlakuannya sama. Gitu, jadi sama perlakuannya. Dan yang kedua adalah pelaksanaan zonasi cagar budaya, pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi cagar budaya,
kemitraan bidang pelestarian cagar budaya tentu saja dengan stakeholder yang ada dan kemudian pelaksanaan tata usaha. Kita berada di sini di fungsi yang kedua kami jalankan sekarang, yaitu pelaksanaan zonasi cagar budaya. Nanti kita akan jelaskan apa itu zonasi, itu yang menjadi dasar Bapak Ibu mungkin nanti dalam memberikan opininya kepada kami. Kami berharap FGD ini tidak menjadi satu arah, tapi nanti ada opini silahkan, kemudian nanti langsung saja mungkin ya ada pertanyaan silahkan diajukan tanpa harus menunggu terselesainya presentasi ini mungkin. Jadi kita berada di pelaksanaan zonasi. Berikutnya ini dia zonasi. Nah ini yang menjadi dasar kami di Undang-Undang 11 tahun 2010, yaitu penentuan batas-batas keruangan situs. Jadi bahasanya adalah keruangan situs, ruang situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sedikit cagar budaya itu dibagi menjadi 4, 5 ya. Nah, jadi 5. Yang pertama adalah benda, artinya yang berdiri sendiri bisa dipindahkan. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan adalah yang beruang di dalamnya. Kemudian ada struktur, itu yang tidak ada ruangnya, situs dan kawasan. Jadi zonasi itu pada 2 komponen, yaitu situs dan kawasan. Gitu. Jadi yang memiliki tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Jadi tujuannya memberi ruang pada situs dan kawasan ini adalah mencegah kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Tapi kemudian dalam ranah undang-undang itu terdapat kata penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan sekarang dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya dulu paradigma cagar budaya, paradigma benda cagar budaya itu harus selalu dilindungi saja. Dilindungi, tidak boleh diapa-apakan segala macam. Ini harus dulu nama kami Purbakalaya, terkenalnya kami Purbakala Bapak Ibu sekalian. Ini harus Purbakala yang mengerjakan, nggak boleh yang lain segala macam gitu. Tapi sekarang paradigmanya adalah warisan itu harus bisa menjadi faedah buat semua yang mewarisinya. Maka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dimunculkan dalam proses ini, gitu ya. Nah itu review sedikit. Kemudian yang berikutnya ini masih tetap di Undang-Undang 11 tahun 2010. Zonasi itu membagi 4 Bapak Ibu sekalian, yaitu zona inti. Zona inti itu merupakan area perlindungan utama untuk menjaga bagian dari situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya, mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang paling penting. Tindakan paling penting, tidak akan terjadi apa-apa di situ, kemudian perubahannya pun minimal sekali yang boleh dilakukan. Zona penyangga adalah area yang melindungi dari zona inti. Kemudian yang ketiga, zona pengembangan adalah area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi cagar budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan, landscape budaya, kehidupan kebudayaan tradisional, keagamaan dan pariwisata. Yang terakhir, zona penunjang, yaitu merupakan zona yang diperuntukkan bagi penempatan sarana prasarana penunjang mendukung kegiatan usaha atau rekreasi umum. Dibagilah zona-zona ini menjadi ruang-ruang yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda gitu. Nah, tugas dari kami sebenarnya ini Bapak Ibu, di mana itu zona intinya bala putih, bala kuning, kemudian zona penyangganya di mana, kemudian zona pengembangannya di mana, zona penunjangnya di mana. Tapi kadang-kadang kita hanya membagi menjadi 3 zona saja, inti, penyangga dan pengembangan. Karena penunjang itu mungkin bisa di luar terlalu luas karena kewilayahan ini. Nah, ini yang menjadi menjadi sangat urgent untuk kami mengetahui bahwa pentingnya wilayah bala putih seberapa, pentingnya wilayah bala kuning seberapa, tapi di sekitar situs tersebut, gitu ya. Jadi itu kemudian ini foto udara yang kami ambil kemarin. Ini jadi real, jadi ada mobil lewat itu real, jadi kami menggunakan drone di sini. Kondisinya dari atas ya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini bala kuning, ini bala kuning, ini rumah
dinas ya, wakil Pak Wakil, Ibu Wakil, mohon maaf. Kemudian ini di polisi militer. Jadi ini jalur, ini lapangan tenis. Kemudian kalau yang ini di Bala Putih, ini kelihatan jalannya. Jadi sesuai. Tapi kami tidak membagi ini, tapi nanti besar katanya secara keseluruhan cukup besar gitu ya. Jadi itu yang menjadi concern kami. Tapi di lapangan kami sudah melihat beberapa hal yang bisa dijadikan batasan-batasan menjadi zona inti, penyangga maupun pengembangan. Kemudian dasar penentuan. Ini kami munculkan beberapa dasar penentuan. Yang pertama kondisi fisik di lapangan yang kami sudah survei kemarin, sebaran ODCB juga kami sudah dapatkan kemarin di di data yang didata teman-teman, sejarah dan nilai penting, seberapa nilai sejarahnya yang mana saja, kemudian potensi dan ancaman yang ada di situ, kemudian arah kebijakan pemerintah. Nah, semua ini didasari pada garis miring yang kami buat, tulisan miring yang kami buat, kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya bagaimana bangunan, struktur, cagar budaya, kawasan, situs itu terjaga, tapi juga memberikan faedah kepada masyarakat agar tidak menjadi monumen yang mati atau dead monumen yang tidak bisa memberikan sesuatu pada masyarakat. Nah, ini yang kami ambil sekarang, diskusi sekarang untuk bisa menjadi referensi kami dalam penentuan itu. Arah kebijakan pemerintah kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Kepala Bapeda, kemudian Kepala Dinas PU berkaitan dengan bagaimana penanganan di Bala Putih dan Bala Kuning. Ternyata memang sudah ada rencana detail tata ruangnya, kemudian sudah ada rencana delineasi sudah ada, tapi belum ditetapkan. Nah, mungkin dengan ini kita saling bisa mengisi delineasi itu seberapa dan kami seberapa, kemudian arahan-arahan pemanfaatan yang bisa dilakukan itu juga bisa dikombinasi, apa yang dari kami, apa yang dari PU dan teman-teman sudah buat. Sebagai contoh yang pernah kami lakukan seperti ini, Bapak. Jadi yang pertama ini di Trunyan, kebetulan di Bali ya ini ya. Ini di Bali, merah ini adalah zona inti. Jadi zona inti pura itu ada di pagarnya, zona inti pura. Kemudian zona pengembangan ada di luarnya, dan zona pemanfaatan zona penunjang, zona pemanfaatan ada di sini. Zona ini zona penyangga, zona pengembangan. Ini yang hijau. Jadi seperti ini hasil delineasi ini kami, karena ini rumah sudah sangat padat. Kemudian yang ini kita lakukan di Pegulingan namanya, di Bali juga. Ini juga zona ini seperti ini. Kemudian ada luas lahannya, tanah persawahan gitu ya, karena di zona ini berkaitan dengan persawahan ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah zona pengembangannya, di luar dari itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ini di Canggih, ini di Bali juga posisinya seperti itu. Jadi ini yang intinya adalah di tengah, kemudian di luar ini kami sebut dengan zona blok. Jadi blok ya. Jadi intinya yaitu kemudian penyangganya, kemudian pengembangannya dikelilingi itu blok. Ini berikutnya di Karangasem, ini mungkin sel. Jadi ada dua zona inti, ini mungkin akan kita lakukan di Bala Kuning dan Bala Putih. Ada dua zona inti yang dikelilingi oleh zona penyangga, kemudian zona pengembangan yang tidak mengelilingi juga zona penyangga itu. Jadi ini bisa dibuatkan di mana-mana saja, dan ini hampir memang benar-benar sama dengan RDTR nantinya itu, rencana detail tata ruang di situ dengan arahan-arahan yang sesuai. Misalnya beberapa arahan
mungkin saja nanti arahnya bangunan tidak boleh lebih dari berapa meter sehingga tidak menghilangkan fasad, tidak menghilangkan tertutup cagar budaya itu dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Ada kemungkinan menyeragamkan bangunan baru sehingga lebih adaptif dengan bangunan yang ada di sekitar situ. Gitu. Ini di di Karangasem yang kami lakukan. Kemudian berikutnya ini satu pulau. Ini Pulau Serangan, Bapak Ibu sekalian. Di Pulau Serangan ada yang blok hitam ini, itulah cagar budaya kami tersebar. Nah ini mungkin seperti inilah Sumbawa. Jadi ada banyak sekali, ada bala kuning, ada bala putih, kemudian ada istana tua, kemudian ada Datu Rangga, kemudian ada yang lain-lain lagi gitu. Jadi mungkin dalam opsi ini kami tidak bisa melepaskan seperti disampaikan Pak Anies tadi, ketika naik drone kami itu nggak mungkin kami menghapus yang di luar bala kuning dan bala putih saja, itu kelihatan semua sampai Istana Dalam Loka juga kelihatan, ke Datu Rangga juga kelihatan. Jadi ada 4 mungkin yang besar dalam porsi bangunan yang kelihatan di sini, sehingga kami harus berpikir dengan judul ini untuk juga bisa melakukan itu di beberapa lokus yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Ini zoom kami lebih dekat, jadi posisinya sangat padat sekali dan kebetulan kita punya ruang, dan inilah ruang yang sepertinya tidak terpadatkan dengan pemukiman dan lain-lain. Ini bisa menjadi ruang-ruang yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini yang kami sebutkan tadi, apakah bala putih itu hanya ini zona intinya yang tidak boleh dirubah sama sekali, ini menjadi zona lainnya, ataukah ini menjadi zona intinya secara keseluruhan? Karena di sini kami lihat ada kelurahan, kemudian ada sekolah gitu ya, TK juga ada di sini. Jadi apakah ini keseluruhan ataukah malah tambah ini menjadi lapangannya juga gitu. Jadi itu yang sedang kami studi dan mendapatkan masukan dari bapak-bapak. Juga kami nanti melihat rencana detail tata ruang yang memang sudah diselesaikan teman-teman di PUPR gitu ya. Kemarin kita sudah sempat berkomunikasi gitu. Apa seperti itu, dan apa ini bala kuning ya, apa menjadi bagiannya di situ ataukah memang dia sendiri, apakah PM ini juga menjadi bagiannya gitu. Jadi keruangan itu tidak bermasalah hanya menarik garis Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian pada tataran siapa yang memiliki lahan yang kita tarik garisnya itu gitu. Jadi itu masalahnya. Kalau menarik garis sih sudah tarik saja garisnya gitu. Cuma ketika orang yang memang ada lahan di situ, dia tidak ikhlas dalam proses itu menjadi zonanya inti gitu misalnya, ini menjadi diskusi kemudian untuk penarikan garis tersebut. Ini di kita zoom di bala kuning. Ini dia. Ini ke wilayahnya. Pagarnya di sini, kemudian ini ada polisi militer, dan ini adalah salah satu juga dari opini teman-teman, diskusi dengan teman-teman juga bagian dari sejarah yang cukup kuat di sini. Kemudian ini juga rumah dinas Ibu Wakil Bupati dengan sangat padat di belakangnya. Jadi seperti itu. Ini sudah kehilangan pandangan kita dari belakang. Gitu. Karena sudah ada ruko ini, jadi tidak kelihatan, harus dari depan. Nah, itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kegiatan ini. Kami membuat peta yang memang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman stakeholder dalam proses perencanaan ke depannya. Intinya peta kami ini adalah peta yang berisi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam setiap zona yang ada dalam pembagiannya tadi. Zona inti kami berharap memang hanya bisa dilakukan upaya pelestarian, perlindungan saja terhadap cagar budayanya. Zona pengembangan penyangga mungkin itu juga bisa dilakukan.
beberapa hal tapi terbatas. Ini sama seperti misalnya ruang terbuka hijau, kemudian jalur hijau di jalan yang tidak bisa dibangun, tapi kemudian ada negosiasi kepada pemilik-pemilik lahannya, gitu, apa yang harus mereka lakukan. Ini cuma beberapa dokumentasi yang kami lakukan. Mohon izin, kemarin kami melakukan pengambilan data dengan drone dan juga GPS geodetik. Jadi nanti combine dengan PU sudah bisa sangat sederhana kami lakukan. Ketika file dari PU berkaitan dengan peta itu bisa kami langsung overlay dengan apa yang kami miliki dari yang sudah kami ambil. Saya kira seperti itu. Jadi tujuan dan kegiatan kami pada satu kegiatan ini di 8 hari ini adalah seperti ini, menentukan bagaimana menghasilkan peta ini. Jadi menghasilkan peta ini, persebaran dan juga rekomendasi. Kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya ini ada arahan pemanfaatan. Jadi ini ada beberapa arahan-arahan yang bisa kita lakukan dalam proses pemanfaatan. Misalnya kalau terbayang dari saya ya, misalnya bagaimana menempatkan hidran di setiap istana yang ada di tinggalan yang ada di Sumbawa. Tapi kemudian bagaimana sedikit memodifikasi hidran itu untuk sesuai dengan adanya istana itu, pasarnya misalnya. Jadi jangan mencolok juga seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan itu. Kemudian karena dari segi sejarah kan ada beberapa ya istana yang terbakar. Jadi ini menjadi concern kita juga berkaitan dengan itu, karena satu sisi kebanyakan kayu, yang satu sisi adalah kombinasi perkembangan dengan tradisional itu sendiri, kayu dengan kelistrikan, kayu dengan pemanfaatan di dalamnya gitu. Jadi itu mungkin yang baru terbayang. Kemudian posisi Sumbawa yang seperti kalau kami sebutkan adalah kayak tapal kuda ya. Jadi dikelilingi oleh tinggian. Ini posisinya sama seperti Bima itu seperti itu juga, dikelilingi oleh tinggian dan kotanya adalah yang di bawah gitu. Nah, potensi kemudian banjir, kemudian yang lain itu sudah diadaptasi oleh leluhur kita mungkin yang di Sumbawa ini dengan rumah panggung seperti ini, sehingga mereka membuat rumah panggung yang seperti ini. Mungkin itu dari kami. Mungkin selanjutnya masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian kami sangat harapkan untuk bisa melengkapi apa yang kami dapati di lapangan. Saya pikir itu dari kami, dan mungkin tidak saya kembalikan ke wawancara. Jadi kita langsung diskusi saja berkaitan dengan hal-hal yang kami sampaikan, dan mungkin yang kami tanyakan tadi bisa ditulis kalau memang ada yang mengajukan pertanyaan atau usulan. Penjaga gitu. Nah, kalau istana putih itu kan memang di dalamnya itu terdiri atas kalau usulan kami sih memang zona intinya memang sampai ke ini, malahan sampai ke atas jalan sampai ini. Tetapi kalau dalam dalam sejarahnya, kalau nggak salah ini adalah bagian dari istana putih secara langsung. Jadi istana putih sampai di sini semua, karena ini dulu dibatasi oleh sungai yang dibuat sebagai benteng. Jadi apabila ada orang yang masuk ke Kawang Pola namanya, ini, apabila ini masuk dari sini, maka orang itu akan melalui semacam jembatan kecil untuk menuju ke istana ini. Jadi memang dibuat kayak gini, karena jalan itu kalau salah nggak ada dulu jalan ini. Nah, sehingga nanti akan masuk ke Balikjam itu untuk menghadap ke istana. Jadi ini konsepnya adalah konsep yang dibangun berdasarkan istana dari konsepnya Eropa. Jadi memang punya keruangan yang sangat besar, sehingga ini menjadi suatu kerajaan yang istana yang memang sangat berwibawa. Jadi ini sangat besar.
Dan di sini adalah sebenarnya karena ini menurut saya ini karena ini ada balai bupati, kemudian ini lurah dan ada TK di sini SD, dan ini memang masih bisa kita diskusikan apakah ini masih masih kita sebagai bagian dari sini, tapi zona itu tetap di sini Bang, kalau saya cek. Sehingga nanti kalau misalnya di lapangan ini zona BNI sudah ada di sini, mungkin zona ini bisa diambil sampai sini yang sekarang ini ya. Karena ini lapangan tenis juga masih milik kita kan, sehingga nanti yang ini kemungkinan merubah fungsi menjadi tempat misalnya pengobatan kesehatan raya atau itu bisa jadi dipakai atau tetap menjadi istana lapangan tenis. Karena dulu sempat memang ada ide dari bupati sebelumnya ini akan dirubah untuk khusus untuk lapangan tenis ini akan dijadikan akan dibawa ke Taman Geriwis sebagai pusat olahraga. Jadi tidak ada di sini memang hanya untuk kepentingan untuk kesejahteraan atau pasar-pasar rakyat atau kegiatan-kegiatan rakyat. Ini yang diharapkan waktu itu. Kemudian rumah Pak Bupati juga waktu itu memang sempat akan diwacanakan dipindahkan. Artinya walaupun ini saat ini belum, tapi ini Sudah ada. kita sudah ada rencana sehingga ini bola putih itu berdiri sendiri. Dan soal itu penting apakah ini akan dijadikan memang pusat kebudayaan atau tidak, itu nanti menjadi diskusi yang kita perlu diskusikan lebih mendalam agar istana lebih bermanfaat. Nah tentunya setelah ini faktor-faktor keamanan tentunya akan dikuatkan ya, karena memang ada kita apa nanti saya kira pengalaman kita kebakaran ini adalah pengalaman yang sangat menyedihkan bagi kita, dan sekarang itu bekas kebakaran sudah dihabisin. Saya nggak tahu apakah kebakaran juga menjadi sejarah atau tidak. Jadi penting juga nanti bekas-bekas kebakaran kita kumpulin sebagai bagian dari sejarah juga dari perjalanan hidup Istana Putih ini. Saya kira itu akan ke depan. Nah terkait dengan Istana Kuning, memang agak sedikit susah membedakan karena ini juga situs ya, yang peternakannya di situs. Kalau misalnya situs atau nggak tahu nanti, tetapi ini juga yang punyanya Pak Wagub juga ini adalah bangunan lama, dan kalau bisa dikategorikan ke arah situs bisa jadi lebih seperti itu, karena pada prinsipnya ini kalau misalnya belum ada perubahan yang mendasar selain atapnya kalau misalnya. Kalau bangunannya kalau saya masih yang di sini. Artinya kalau ini adalah kalau menurut saya kalau zona utamanya sampai ke Sungai, baik ke sungai. Ya sampai pinggir sungai apa namanya Kokardano. Karena Kokardano itu sebenarnya benteng untuk melindungi istana itu sebenarnya dibuat seperti begitu, dan untuk menanggulangi banjir itu yang paling utama. Nah saat Kokardano sekarang ini sudah mulai menyempit, sempat kemarin itu Istana Kuning tergenang tahun 2012 itu tergenang ini. Jadi sudah mulai ada ancaman karena Kokardano-nya nggak kuat juga nampung dari atas, sehingga tidak semua air masuk Kokardano ini masuknya ke Istana Kuning karena bangunan ini sudah cukup banyak di sini. Nah, tapi kami nggak tahu ini yang di PM ini kan masih bisa kita diskusikan ini, karena kalau di sana sertifikatnya masih atas nama kalau misalnya di istana ya, masih bisa kita diskusikan gitu sebagian. Dan orang-orang yang bertinggal di sini yang disewakan kita masih bisa bertahu, tapi kalau misalnya sih zona inti masih tetap di sini. Jadi kalau misalnya yang kita bisa gambarkan, kita sebenarnya bisa buat keputusan bahannya terkait ini. Nah kemarin memang kalau kita usulkan waktu kawasan kebudayaan itu memang mulai dari sini ya. Jadi mulai dari dari jalan ini masuk di di Patung Kuda sini ya. Yang titik nol itu sudah mulai masuk ke dalam wilayah budaya di kawasan kebudayaan. Karena ada semua istana ini nyambung semua kan, Istana Putih, Istana Kota, Istana Kuning, kemudian Datu Rangga juga bagian dari sebuah zonasi yang memang saling kait-mengait, jadi nggak bisa dipisahkan. Itu satu grup karena satu wilayah. Sehingga ini kemarin itu rencanakan dijadikan kawasan kebudayaan sebelah di sini semua. Nah, itu harapannya sih ini. Nah kalau ini sudah diselesaikan berarti
masalah-masalah tentang hidran dan sebagainya tentu kan buat peta tersendiri di sini sehingga menjadi aman, tidak sedih lagi karena kasus bola putih. Saya kira itu sih kalau dari kami, dari lembaga AREF bisa ini, saya kira Pak Panda Hasan ini bisa lebih memberikan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh komentator pertama tadi. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami dari Dinas Pariwisata, saya kepala bidang destinasi, kami akan menyambung disampaikan oleh Bapak komentator pertama tadi. Memang pada tahun dalam rangka penataan ruang kawasan budaya ini, Pak, pada tahun 2019 itu saya PTK-nya untuk memang ada hajat memindahkan pendopo bupati ke gedung wanita, dan gambar perencanaan dokumen perencanaannya sudah ada dan sudah disetujui saat itu oleh Bapak Bupati almarhum. Ada yang dalam rangka penataan kawasan budaya ini seperti disampaikan tadi. Karena kita melihat ada interkoneksi seperti disampaikan tadi bahwa antara Bala Putih, Bala Kuning dan Istana Dalam Lokal. Juga dulu ada hajat untuk memindahkan lapangan tenis itu ke Keratu. Memang hajat-hajat pemerintah ini adalah untuk menata kawasan ini sebagai kawasan cagar budaya, seperti yang terkoneksi antara sekarang ini Dalam Lokal dengan Masjid Agung ini. Kami sebenarnya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kenapa? Hajat ini dalam rangka penentuan ruang kawasan budaya yang lebih baik ke depan. Karena kalau ini tidak diatur sekarang, nanti ke depannya akan bangunan-bangunan ini, cagar kawasan budaya ini akan tertutup dengan aktivitas-aktivitas atau bangunan-bangunan keliling yang tidak terkendali. Hajat-hajat seperti ini adalah hal upaya pemerintah yang sangat baik dalam rangka penataan kawasan budaya ini ke depan yang lebih baik. Mungkin nanti juga perlu regulasi-regulasi atau kebijakan di tingkat lokal yang perlu disampaikan ke semua stakeholder, sehingga apa-apa upaya yang dilakukan pemerintah selama ini mendapatkan respon positif dari semua stakeholder. Mungkin demikian yang bisa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPBD. Mungkin kalau BPBD yang pertama itu kita melakukan identifikasi dulu resiko bencana di kawasan zona cagar budaya terhadap ancaman-ancaman bencana, baik bencana alam maupun non alam. Terus yang kedua, melakukan identifikasi juga bencana akibat makhluk hidup. Misalnya kayak Dalam Lokal, ini kan terbuat dari kayu, berarti kan ancaman dari rayap. Terus kalau yang mati itu ancaman lumut atau ganggang dan sebagainya. Terus yang ketiga, di setiap zona budaya agar bisa dipasangkan rambu-rambu mitigasi, rambu-rambu siapsiagaan terhadap bencana. Terus untuk pemeriksaan rutin jaringan listrik untuk mencegah bencana kebakaran, pemasangan jaringan hidran. Itu aja yang sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami sampaikan, saya kira mungkin belum terlambat, walaupun tadi sempat kita sampaikan setelah undang-undang ini ditetapkan, sebenarnya sudah langsung action mungkin ya. Bapak, kami sudah beberapa bulan masuk ke Sumbawa dan
coba kami pertama itu kami hampiri teman-teman dari Yayasan Baladaturanga dan beberapa kali kami diajak diskusi dan juga banyak informasi-informasi yang kami terima tentang beberapa titik-titik yang bisa menjadi cagar budaya yang akan ditetapkan selain yang sudah ada sekarang ini. Yang pertama, kalau melihat sejarahnya apa yang diceritakan oleh Bang Ikraman saja tadi, itu kami sangat setuju sekali kalau kemudian zonasi intinya yang dimasukkan oleh kita hari ini adalah kita masukkan kalau siang salat kita ya. Karena yang ini juga sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata dan kami pun sudah pernah melihat kalau misalnya ada gambar dan lain sebagainya tentang pendopo dan ini yang dimasukkan oleh Bang Ikraman itu tadi kita kembalikan kesejarahannya mengenai batas alam yang memang juga sudah dibuat ada berkaitan dengan sungai kecil Pokar yang kami sebut di Sumbawa. Nah, saya bicara dari sisi apa yang terdampak hari ini, Bang. Ini yang di dekat kita sekarang ini, maaf. Ya, yang sebelah sana itu, Bang, itu ada kantor Camat Sumbawa, yang sebelah sana, Bang. Bahwa Pokar Danau itu, Bang, termasuk juga yang sekarang ini semakin menyempit. Di atasnya itu sudah ada bangunan. Dan kami sekarang sedang melakukan advokasi kepada yang mendiami atau mendirikan bangunan-bangunan di atas Pokar Danau, juga di atas drenasi kota kita sekarang yang sekarang memang betul-betul terdampak. Dan dulu kami masa kecil juga di sini juga ada jam-jaman dulu itu di dekat ini Pak, di sudut ini dulu ada bekas kantor penerangan. Di sini ada jam-jam peninggalan Belanda dulu kalau tidak salah ya. Ini dulu pernah kami jumpai tapi sekarang nggak tahu di mana. Nah, memang ini ada BNI dan juga beberapa Indomaret di sini yang perbelanjaan itu yang ada. Dan sekarang di depan ini pun Pak, kami sekarang ini juga ada beberapa toko yang sudah mau menutup Pokar Danau kita ini. Waktu kami jalan ke sungai dan kita susuri, ini sudah terjadi penyempitan luar biasa. Sehingga memang ketika kalau terjadi kiriman air dari atas bukit BPN itu yang ada di stadion semua meluber menghantam di sini, termasuk di akses pasar Sketek juga. Dengan semakin tertutupnya drainase kota kita ini, maka ini menghantam semua ini dan tidak menutup kemungkinan ini. Nah, yang kami maksudkan, Bang, hari ini adalah walaupun nanti pada proses negosiasi dan lain sebagainya, kita rindu pada masa-masa yang akan datang bahwa kita ingin tidak kehilangan jejak, tidak kehilangan sejarah yang ada, yang pernah kita miliki Sumbawa kita. Kalaupun nanti ke depan agak alot dan lain sebagainya, tapi hari ini dampak dari kesepakatan kita hari ini umpamanya menetapkan zonasi inti di mana penjaganya dan bagaimana yang lain sebagainya, karena perkembangan kota kita hari ini memang sangat cepat. Mudah-mudahan kita juga berani dari hasil kita hari ini merekomendasikan kepada Pemkab kita untuk mulai memikirkan bagaimana pemindahan, relokasi, ganti tempat mungkin yang layak sehingga bisa kita kembalikan fungsi-fungsi. Nah, kemudian saya juga kemarin sempat bertanya juga kenapa kita tidak sekaligus juga menetapkan situs-situs lain, cagar-cagar lain yang ada di sekitar kota Sumbawa. Karena ini kalau telat kita lakukan, saya khawatir juga nanti akan kehilangan batas-batas penyangga yang sebetulnya ingin kita pelihara. Nah, Bapak-bapak,
perkembangan kota kita Sumbawa juga hari ini pada aspek umpamanya bagaimana kita Pemkab kurang tegas dalam pengawasan dan juga pembinaan pada aspek tata kota kita umpamanya, di mana utilitas sarana publik, fasilitas publik itu sudah hampir kita tidak bisa mengurusnya dengan baik. Jalan semakin menyempit, fungsi-fungsi drainase kota sudah hampir tidak sempat kita benahi secara berkelanjutan. Sehingga begitu kami masuk kota, dampak-dampak banjir ini juga itulah salah satu yang akan mengancam kita. Kami kaget ketika beberapa tahun yang lalu banjir itu sudah masuk ke Balakuning, ya, dan ya termasuk di sekitar Ibu Abu ini. Nah, sehingga memang kalau memang bapak-bapak yang hadir, terutama dari tokoh-tokoh adat, kami memiliki literasi tentang ini, maka selayaknya lah saya kira kita Daud Samawa ini bangga dengan ini. Jadi tidak saja cerita-cerita yang kita dengar ke depan, tetapi juga kebijakan yang memang membumi, sehingga ini betul-betul kita pertahankan. Kalau saya boleh mengkategorikan, mungkin kita hari ini harus kita berpikir bahwa ini sudah dalam keadaan darurat, maka tindakan kita pun harus tidak biasa lagi. Harus ada keberanian kita menyelamatkan ini ke depan. Karena inilah sisa-sisa sekarang yang memiliki kebanggaan tersendiri buat kami hari ini, buat kita, dan juga buat generasi yang akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari posisi beberapa cagar yang sudah diidentifikasi oleh teman-teman di Nusra, nah saya coba mengajak kita semua, ketika GGP harus melakukan pemetaan landscape di wilayah Kota Sumbawa pada tahun 1931, yang kelihatan itu hanya bangunan ini. Tahun 31 yang kelihatan hanya ini. Nah, karena proses pembangunan Istana Palabuti itu diawali tahun 1930. Itu ada tahapan 2 tahun proses pembangunannya. Ya. Nah, betapa cerdasnya Sultan Sumbawa era itu yang menetapkan bangunan istana modernnya di wilayah sekarang ini, di Istana Palabuti. Nah, berkaitan dengan batas drainase inti kalau untuk Istana Palabuti itu memang pada proses pembangunannya di situ udah dikelilingi pagar, ada pagar pelindung di situ. Nah, tapi salah kaprahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa rezim Sudirman Malik, kepala dinasnya era itu, justru tembok pembatas asli yang terakhir yang berada di samping TK Pertiwi itu dirobohkan secara sporadis. Dan saya sama Pak Bang Haji Aceh saya itu sempat melakukan penghentian, tapi tidak memiliki kekuatan apapun di situ. Karena kenapa rezim Dikbud ya itu lokasi batas intinya di daerah sini untuk pagarnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa Dikbud dulu di era Orde Baru sengaja tidak merobohkan bangunan, ada berapa space tembok asli itu adalah bagian dari referensi untuk arsitektur. Nah, tapi di saat lagi Rasidi menjadi sekda, kemudian istrinya menjadi kepala ketua yayasan, mungkin karena kepentingan proyek itu dirobohkan. Alih-alih alasannya adalah untuk lomba pagar TK, adanya tingkat provinsi atau kabupaten. Tapi lagi-lagi itu dikanibalisasi oleh kebijakan internal pemerintah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan, jadi begini. Dalam kaedah
heritage di Indonesia hari ini, dan Ibu Sri Mulyani lagi-lagi menekankan negara sudah menghabiskan anggaran begitu banyak untuk melakukan restorasi, untuk melakukan pemulihan terhadap peninggalan yang ada. Tapi kaidah yang harus ditanamkan adalah semua cagar di Indonesia itu harus menghasilkan uang. Ya, nah, berkaitan dengan fungsi Istana Balabuti ketika setelah direstorasi dan sudah selesai, ketimbang daerah akan mengeluarkan uang untuk bangun pendopo bupati, kenapa tidak umpamanya bupati atau daerah menyewakan istana itu tempat tinggal beliau, seperti halnya keraton yang ada di Madura, Sumeneb. Di Sumeneb itu bupatinya beliau tinggal di keratonnya Trunojoyo, karena di Sumeneb itu sudah sejak dulu mereka sudah mendirikan Yayasan Kesultanan Sumeneb. Jadi yang mengelola dan yang merawat itu adalah sultan, bukan daerah atau negara lagi. Nah, begitu juga dengan pengungsian areal inti yang ada di wilayah Istana Balabuti. Semua non-cagar, semua bangunan baru itu harus dibersihkan, sehingga marwah bangunannya itu sebagai peninggalan raja itu kelihatan. Tapi lagi-lagi itu sebenarnya bukan di sana, itu adalah kantor perkebunan kelapa sebelah sana, karena di atas atapnya di situ ada ukiran kayu hidup kampas, kampas sebenarnya. Itu bukan simbolisasi kerajaan atau kota kerajaan yang ditunjukkan. Nah, tapi lagi-lagi karena itu adalah bagian dari landmark tanah yang tidak bisa dipisahkan antara kompleks IPN itu yang adalah teksil militer di era kolonial, kemudian ada alun-alun, kemudian ada istana tempat tinggal raja, sekalian kantor tempat berkantor ketika beliau pulang dari Makassar ke sini untuk mengurus parlemen. Nah, kemudian di utara kanan itu adalah bagian dari shelter pemukiman Eropa dan Manado plus Cina, karena Cina itu menguasai ekonomi perkotaan pokok. Nah, kemudian yang paling utara bagian barat itu ada kota pelabuhan. Jadi tata ruangnya untuk penempatan ruang dan kawasan heritage Sumbawa itu sebenarnya sudah tertata dengan baik. Tapi lagi-lagi karena kita tidak mau tahu dengan apa yang diciptakan oleh leluhur kita, ya kita angkat ke bawah aja. Sebab kita bangun apa di dalamnya. Ini masukan saya. Saya hanya ingin meluruskan saja bahwa Istana Bala Kuning itu memang dibangun oleh Sultan Sumbawa menjadi rumah tinggal. Dibangun pada tahun 41 dan 42. Awalnya merupakan sawah dan kolam pemancingan beliau ketika dipulangkan dari Jogja pada tahun 1925. Di sampingnya itu adalah Istana Bala Batuhodi. Kemudian sampai dengan tahun 49 istana itu tidak dimanfaatkan, maka dipinjamlah oleh Belanda dan dipakai juga oleh Jepang. Nah, sedangkan bangunan oval pada bagian depan istana itu dibangun pada tahun 1950 mengikuti bentuk rumah dinas beliau yang ada di Jalan Sungai Tangka ke Makassar ketika beliau menjadi ketua parlemen. Itu mungkin sekedar informasi. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini tentang zonasi Istana Balabuti. Ya, jadi pada bagian belakang itu memang kita harus bijak. Kalau misalnya pendopo yang dibangun di masa pemerintahan Bapak Madiano Wahyudi sebagai Bupati Sumbawa mungkin bisa dihilangkan atau diubah arsiteknya menyerupai Istana Balabuti, kemudian pengungsiannya bisa menjadi museum bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa selain daripada museum daerah, museum pemerintah khususnya.
Sedangkan di belakang itu ada bangunan 4 jenis. Yang pertama itu ada TK yang memang dihadiahkan oleh Permaisuri Sultan Sumbawa untuk Yayasan TK Negeri Pembina kalau saya tidak salah, satu tahun 1958. Kemudian ada SD 8, SD 10 dan kantor lurah yang kemudian dibangun di seputaran itu. Nah, kalau mengacu kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan dengan pengembangan bangunan cagar budaya dan sistem zonasi tadi, saya kira untuk SD, TK itu karena juga memiliki hubungan kesejarahan dengan Istana Bala Putih dan Kesultanan Sumbawa, zonasi yang kita tetapkan itu juga mesti harus bijak dalam penerapannya. Perlu kami informasikan bahwa di halaman belakang daripada kantor kelurahan Brambara itu ada sumur keramat yang merupakan tempat pengambilan air suci upacara Kesultanan Sumbawa. Di tahun 2011 lalu terpaksa harus digali ya dengan sistem tumpuk supaya airnya bisa keluar karena memang sudah tertimbun sedemikian rupa. Ada upaya untuk mencoba mengangkat kembali, tetapi ketika berakhir masa pemerintahan Pak Jamaluddin Malik gagal ya, sehingga ya sampai sekarang sumber banjir yang digali sekitar tahun 1500 sekian itu hanya ada keran saja di situ untuk tempat orang mengambil air suci. Jadi saya kira kemudian untuk yang ke depan, bagian depan dari istana itu memang ada kokardano ya, itu menjadi pembatas area istana, diakui betul oleh masyarakat Sumbawa dan itu sangat-sangat sakral, Pak. Jadi antara area tamu dengan area pemilik rumah itulah dibatasi oleh kokardano itu. Sementara area istana itu sendiri sampai ke ini yang diubah tahun berapa itu? Balijam ya, dulu ada Balijam yang sekarang ada patung rusa. Dulu itu ada sentral namanya, dibangun tahun 1925. Kemudian ada Sositet yang sekarang menjadi sarang burung walet. Itu juga Sositet dibangun 1925 sebagai tempat bertemunya para petinggi kesultanan di setiap malam minggu, kemudian dengan petinggi Belanda yang notabene berkantor di kontrol Belanda. Mereka ada hiburan musik di situ. Tahun 1925 Kesultanan Sumbawa membentuk The Jolly Jazz. Jadi ada permainan musik yang dilakukan oleh para keluarga sultan. Itu di Sositet kamar bola orang Sumbawa menyebut, karena di situ juga ada snooker. Nah itu dijual oleh orang yang tinggal di situ. Dibuat dia punya sertifikat karena masih berpuasa, dijual sekarang jadi sarang burung walet. Artinya kita di Sumbawa ini kalau kemudian tidak bersegera seperti rencana ataupun FGD hari ini untuk menetapkan zonasi dan lain sebagainya, maka kita akan semakin kehilangan. Karena tanah Istana Bala Putih pun sudah menjadi milik pribadi-pribadi. Dulu hanya dipinjamkan untuk dipakai buat BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, yang sekarang sudah menjadi puskesmas. Kemudian ada rumah-rumah keluarga sultan di situ, sekarang sudah dijual kepada Cina, kepada Bali dan sebagainya. Jadi kita semakin kehilangan. Seperti juga kokardano yang dulunya lebih kurang sekitar 4 meter lebarnya, sekarang kurang dari 2 meter. Artinya orang semakin menembok ke belakang. Nah, termasuk lapangan Pahlawan itu yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas kegiatan, sama dengan fungsi lapangan lenang-lunyuk di samping istana ini. Itu dengan tidak malu-malunya pejabat kita membuat rumah di situ, Pak. Rumah itu kemudian disertifikat. Ya, karena memang mungkin kekurangan juga, kelemahan juga bahwa sultan kita ini dari tahun 15 tahun usianya itu meninggalkan Sumbawa, tidak ada yang urus.
Nah sekarang ini kita harus bersegera. Jadi seperti apa disampaikan oleh Pak Camat Sumbawa, bahwa kita harus menggunakan tindakan-tindakan yang sudah tidak biasa lagi. Saya kira itu informasi yang penting dari saya. Kalau terkait Bala Kuning, ya memang sebagai rumah tinggal, ya penting segera kita selamatkan, karena bagian dari rumah tinggal itu adalah kantor rumah dinas dari wali kota, wakil bupati Sumbawa, kantor peternakan, kemudian PM merupakan satu landmark sebenarnya dulu. Ya, jadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari bangunan. Memang usia rumah dinas wakil bupati lebih tua dari Istana Bala Putih, Bala Kuning, ya lebih tua, tahun 1935, yang sana 1941, 1942. Nah kalau PM itu setengah dari tanah yang mereka kuasai sekarang itu adalah milik dari Sultan Sumbawa yang dipinjam. Istananya sendiri baru dirobohkan tahun 1990 ketika Pak Yusuf, ya nama komandan PM saat itu, Bima. Istana Bala Batude itu istana mungil yang berlantai 2 yang dijadikan asrama. Jadi banyak sekali kehilangan kita di Sumbawa, termasuk SMA Lepindo yang jejak pendidikan Cina pertama di Indonesia. Mungkin Sumbawa sudah hebat Pak, Cina punya bangunan khusus tempat pendidikan, tetapi itu sudah dirobohkan. Terakhir dipakai SMA Lepindo dan SPG dan sebagainya, sekarang sudah menjadi SMP 3, SMP 2, tidak ada lagi jejak. Jadi kota tua Sumbawa ini alhamdulillah bisa diselamatkan kepingannya oleh teman-teman dari JKPI, karena satu syarat untuk menjadi anggota owner dari JKPI itu ya penyelamatan itu, sehingga bangunan terakhir dari kantor Pelni zaman Belanda dulu itu tadinya mau dijual untuk menjadi bank sentral Asia, akhirnya tidak jadi, itu tertahan. Mudah-mudahan bisa terus terselamatkan, karena kantor Bupati Sumbawa sudah menjadi pusat pertokoan. Banyak sekali lah kalau kita jalan itu sedih rasanya, karena kita kehilangan diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa namanya pembahasan kita soal zonasi cagar budaya. Kalau tadi mungkin lebih kepada struktur kota ya, yang memang jadi struktur Kesultanan Sumbawa tempo dulu ya. Nah, sebenarnya kami saat ini di Yayasan Datu Rama terus bekerja sama juga dengan bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Itu kami sedang coba melacak seperti itu ya, melacak jejak-jejak kawasan Kesultanan pada masa lalu. Nah kemudian juga kita juga pernah sharing dengan Pak Camat Sumbawa tentang Kecamatan Sumbawa itu sesungguhnya wilayah kawasan Kesultanan tempo dulu. Karena kalau misalnya kita lihat dari kelurahan-kelurahan yang ada di dalam Kecamatan Sumbawa itu semuanya merupakan terdapat benda-benda cagar budaya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sangat familiar dan populer dengan 3 istana yang ada di yang ada di Sumbawa hari ini, Istana Dalam Loka, Istana Bala Putih, dan rumah kediaman Sultan Bala Kuning, itu maka kalau misalnya kita membaca sejarah maupun menanyakan kepada para orang tua kita gitu, bahwa ada struktur juga gitu yang merupakan satu kesatuan dengan kekuasaan kesultanan pada masa lalu. Nah, waktu kita merumuskan program untuk anak sekolah yang berkaitan dengan sabtu budaya, Istana Bala Kuning dan Bala Putih masuk, dan Istana Dalam Loka juga gitu. Tapi ketika kita pelajari, kita baca, ternyata ada bangunan yang juga tidak kalah penting gitu dengan dengan 3 istana yang sudah terdata sebelumnya. Yaitu pertama, itu ada bangunan yang merupakan dulunya tempat kantor controller Belanda yang sekarang menjadi museum. Nah, itu juga
terlalu jauh sebenarnya letaknya. Kalau misalnya drone-nya agak geser ke sana dikit, itu bangunannya masuk seperti itu. Nah, terus yang kedua, Balada Turangan. Nah, kemarin kita sempat diskusi bahwa ternyata Sumbawa itu kaya dengan cerita tentang kesultanannya, namun tidak hanya pada satu situs-situs yang terpisah gitu. Maka kemarin akhirnya kita berpikir ini bisa dijadikan satu kawasan gitu. Kalau tadi Pak Ikraman bilang kawasan kebudayaan, ya mungkin kita akhirnya juga bisa mengatakan kalau ini kawasan heritage, kawasan pusaka dari Kesultanan Sumbawa seperti itu. Karena kalau misalnya kita kalau misalnya kita andaikan misalnya 5 bangunan itu adalah sebagai simpul-simpul utamanya gitu ya, dalam letak, terus kemudian Balada Turanga yang dibangunnya pada era yang sama dengan arsitektur tradisional Sumbawa berupa rumah panggung, yaitu dibangun tahun 1885 dan 1886, itu menjadi satu tinggalan dengan model arsitektur tradisional Sumbawa. Nah, sedangkan Istana Bala Putih, terus kemudian Bala Kuning maupun kantor kontroler Belanda itu satu era yang sama juga karena bangunannya seperti bangunan arsitektur kolonial yang disesuaikan dengan iklim tropis gitu ya. Saya agak lupa nama ininya, arsitekturnya, tapi ada bangunan seperti bangunan Indis gitu kalau teman-teman diskusi seperti itu. Nah, dari situ kemudian ada lagi sebenarnya yang sebenarnya pada saat kita petakan, misalnya seandainya kita coba data terus kemudian kita munculkan bangunan-bangunannya, maka ada lagi seperti pesenggerahan. Pesenggerahan itu sekarang jadi kantor Perusda. Itu dulu semacam hotel tempat menginap para pejabat Belanda ketika mereka sedang mengadakan turni atau sedang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Dan pesenggerahan ini gak hanya ada di Sumbawa, dia ada di Taliwang, dia juga ada di Alas. Terus kemudian ada di Empang. Jadi beberapa kota-kota yang menjadi ini Sumbawa gitu, menjadi daerah Sumbawa seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir kenapa kawasan ini tuh menjadi penting karena kita berbicara lebih luas tentang heritage kita, karena hari ini heritage itu adalah menjadi warisan gitu ya, menjadi identitas yang bisa diwarisi oleh generasi muda ke depannya seperti itu. Nah, kemudian simbol-simbol ini menjadi bukti, menjadi artefak, menjadi bangunan yang dapat dilihat di masa depan seperti itu. Nah, sehingga saya sangat setuju tadi Kanda Haji Aceh bilang kalau ini sangat mendesak, dan kita sepakat semua bahwa kita tidak mau kehilangan lagi jejak heritage kita, karena sudah cukup banyak yang selama ini terjadi di depan mata tapi kita tidak bisa berkomentar karena itu ternyata sudah jadi remote wallet, ternyata sudah jadi yang lain-lain seperti itu yang kita tidak bisa banyak mengintervensi gitu. Nah, mungkin forum ini sangat baik sekali untuk akhirnya kita punya satu legitimasi gitu ya yang bisa kita ajukan kepada pemerintah daerah untuk ayo kita selamatkan kota lama kita, kawasan Kesultanan Sumbawa kita gitu. Karena ini yang menjadi salah satu ciri, ini yang menjadi salah satu identitas Sumbawa gitu. Nah, berbicara tentang ini juga mungkin tidak lepas kita berbicara hanya soal pelestarian saja. Tadi saya sepakat ada di slide-nya Pak Giri ada tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, kita juga mungkin mulai menyinggung juga tentang ada yang namanya heritage ekonomi. Ada tentang bagaimana evaluasi atau bagaimana menilai sebuah kawasan pusaka itu memiliki nilai ekonomi bagi masyarakatnya seperti itu. Nah, ekonomi di sini mungkin tidak kita artikan sebagai ekonomi yang besar ya, atau ekonomi yang usaha-usaha besar atau perusahaan atau apa gitu. Tapi ekonomi itu ini juga masuk menjadi ekonomi kreatif gitu, di mana kita bisa memanfaatkan
kawasan pusaka kita untuk satu hal-hal yang sangat berkaitan dengan budaya itu sendiri. Misal salah satunya yang coba kita gagas sekarang, Sumbawa Heritage Walk. Bayangan kita adalah mengapa jelajah kota pusaka. Secara pelestarian kita ingin mengenalkan sejarah-sejarah ini kepada generasi muda. Namun ketika itu konsisten kita lakukan, maka mungkin akan ada usaha-usaha kecil yang bertumbuh tentang yang berkaitan dengan heritage seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini menjadi penting. Kalau boleh saya usulkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya, mungkin yang kalau mungkin zonasinya itu masih situs ya, mungkin Pak Giri ya. Nah, mungkin kalau bisa diperluas ya di kawasan, karena sebenarnya masih ada bangunan-bangunan yang tadi disebutkan yang juga masih ada kaitannya dengan masa lalu, masih ada kaitannya dengan Sumbawa, Kesultanan Sumbawa di masa lalu seperti itu. Nah, lalu yang lain lagi soal narasi. Saya kebetulan sempat ada pengalaman ketika mempelajari tentang bagaimana sebuah kota itu menyusun narasinya, dan ini berkaitan dengan bagaimana ia memperlihatkan identitasnya kepada orang lain yang datang ke kota tersebut gitu. Jadi waktu saya sempat sekolah di Warsawa, itu ada satu bangunan yang menurut saya sangat ikonik gitu di kota tersebut, di Polandia itu, karena sebenarnya itu tuh hanya sisa-sisa kepingan dari sebuah kerajaan yang hancur ketika Perang Dunia Kedua. Nah, tapi sampai saat ini negara menjadikan bangunan itu sebagai ikon dari kota. Kalau mungkin nanti sempat searching namanya Tomb of Unknown Soldiers. Jadi sebuah makam dari seorang prajurit yang tidak dikenal gitu ya. Nah, jadi kota Warsawa itu membranding mereka kalah perang ketika perang dunia gitu ya. Dari 3 juta penduduk hanya sisa jadi 3.000 penduduk, tinggal 1.000 penduduk ada gitu. Namun sejarah kelam itu sukses dibangun oleh Warsawa itu menjadi narasi kota gitu. Sehingga setiap orang yang datang ke kota itu pasti pergi ke monumen Tomb of Unknown Soldiers itu gitu. Sehingga momen pergantian prajurit gitu yang menjaga itu sebagai atraksi budaya. Nah, bayangan saya yang dilakukan oleh Warsawa ini bisa jadi kedepannya jadi inspirasi dari Sumbawa gitu. Bagaimana kita melihat apa yang ada, cagar budaya yang ada di tengah kota kita, namun kita bisa narasikan itu sebagai sebuah sejarah untuk mengenalkan identitas kita kepada masyarakat atau kepada generasi muda kita. Dan ini sangat penting, dan menurut saya kapan lagi kalau nggak sekarang gitu, kita laksanakan. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Yang kami mewakili Bapak Kapolres, yang mana kalau kita melihat struktur istana yang ada di Sumbawa, coba dikembalikan ke yang tadi. Mungkin ada sedikit saran berkaitan dengan lokasi Bala Putih dan Bala Kuning yang saat ini sedang kita bicarakan, yang mana kalau kita melihat lokasi yang ada saat ini itu sesuai dengan peta. Bala Putih itu sebenarnya tanahnya sebelumnya memang sangat luas, namun itu ada beberapa bangunan baru yang menyusul, termasuk ada tanah yang di samping lapangan pahlawan yang awalnya bergabung dengan lapangan pahlawan itu sekarang sudah dikuasai oleh masyarakat luar. Demikian juga halnya di Bala Kuning. Bala Kuning itu kalau kita lihat lokasi, melihat zona penyangga dan zona pengembang di sampingnya itu sangat sempit. Mengingat di belakang dari Bala Kuning itu bangunan milik masyarakat. Di samping Bala Kuning itu ada rumah jabatan wakil bupati, kemudian ada kantor peternakan, di belakangnya ada kantor
Lurah Seketen, dan di belakangnya lagi masih ada rumah jabatan Kapolres. Itu mungkin tadi belum sempat disebut, yang mana rumah jabatan Kapolres sampai saat ini masih masuk dalam kawasan cagar budaya, yang mana selain rumah jabatan Kapolres juga kami mendengar ada termasuk kantor DPR lama, itu juga masuk dalam kawasan cagar budaya yang saat ini digunakan oleh Bapeda, dan termasuk ada instansi lain yang Bapeda ya. Jadi itu juga termasuk cagar budaya. Kami di sini dari Polres Sumbawa sudah mencoba koordinasi dengan Pemda berkaitan dengan rumah jabatan Kapolres Sumbawa yang saat ini masih termasuk pinjam pakai milik Pemda yang masuk dalam cagar budaya, yang mana untuk biaya pemeliharaannya itu dari Pemda tidak ada, sehingga dipelihara sementara oleh Polres. Jadi usulan kami barangkali dari Pemda dapat bisa merenovasi bangunan yang sudah lama itu, barangkali kalau bisa direnovasi, kalau memang digunakan oleh Pemda, barangkali dapat dicarikan alternatif lain, mungkin rumah jabatan Kapolres Sumbawa mungkin dapat disiapkan oleh Pemda, karena dari dinas memang tidak ada menyediakan berkaitan dengan masalah rumah jabatan Kapolres yang sampai saat ini masih statusnya punya paket dari Pemda Sumbawa yang notabene masuk dalam kawasan cagar budaya. Kemudian berkaitan dengan masalah bangunan, kemudian masalah struktur, situs, dan kawasan yang ada di semua cagar budaya yang ada di Sumbawa, kami mengharapkan dari bidang aset barangkali untuk mendata kembali aset-aset kita yang masuk dalam cagar budaya, barangkali jangan sampai nanti hilang ataupun dipindah tanahkan ke orang lain, sehingga data itu tetap ada, karena data ini sangat penting. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain termasuk di pusat juga, termasuk aset-aset pemerintah Republik Indonesia ini banyak yang hilang dan bahkan ada dijual belikan dan bahkan dipindah tanahkan ke orang lain. Tentang yang akan dijadikan zona, ya, zona inti. Kalau kita lihat di Balak Kuning, di samping Balak Kuning ada kantor PM. Nah, kalau itu mau dijadikan zona inti, alangkah bagusnya kalau dipindahkan. Nah, mungkin dari Pemda bisa memindahkan di mana lokasi yang akan dipindahkan untuk kantor PM, karena itu masuk kawasan untuk zona inti dalam zona cagar budaya, agar dalam satu kesatuan itu sudah termasuk semuanya adalah lahan dari cagar budaya, jadi tidak ditempati bangunan-bangunan yang di luar dari cagar budaya. Bangunan bola putih dari pagarnya aja sudah tahu Pak. Jadi kalau kami bisa berbahasa di sini, kalau kami dari Jalur Tatuli menuju ke Balak Kuning, kalau bisa kami sarankan di situ ikonnya itu kelihatan Pak. Berarti kami akan masuk ke zona daerah Balak Kuning. Jadi dari Jalur Tatuli menuju Jalan Nurul karena akan tembus ke Jalan Sudirman. Jadi wilayah-wilayah yang radiusnya itu Pak berhubungan langsung sama termasuk dari kota ini Pak. Kalau bisa itu ikonnya dikelihatan kan Pak, mungkin dari papan namanya, dari bentuk jalannya, dari konstruksi jalannya bagaimana bahwa kami sudah masuk. Jadi revisi ini sedang dilakukan oleh konsultan individu. Jadi saat ini kami sedang tidak memegang file atau data juga. Mungkin kalau untuk overlay atau sejenisnya bisa koordinasi dengan kami mungkin di kantor, bisa di sana. Terus mungkin perubahan atau revisi itu RBTR bisa berdasarkan hasil dari pertemuan ini. Jadi ketika zonasi ini nanti ditetapkan ada konsekuensi tadi ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan.
apa namanya, ketika kita membentuk atau menetapkan zonasi, itu juga barangkali kami berharap perlu identifikasi dari item-item yang ada di dalam zonasi itu. Nah, ada satu balak yang sekarang de facto sudah nggak ada di depan rumah saya Tempuari, di belakang ini Balda Jorong. Nggak pernah disebut-sebut itu. Sudah lama Saya ya Pak Giri, mohon izin, saya 50 tahun yang lalu saya bermainnya di sini. Jadi umur 6-7 tahun saya tuh mainnya di sini. Saya main remaja, orang sini bilang naik ke atas sana. Jadi atapnya itu memang kuat sekali, kokoh sekali sengnya. Jadi kalau misalnya diskusi seperti ini di sini, kita ada getaran-getaran khusus di sini. Karena apa namanya, memang punya sejarah tersendiri bagi kita. Ini tempat ini historisnya seperti itu. Dan salah satu demung itu yang 14 itu bisa kakek saya juga, bapaknya ibu saya, Demung Sumbawa tahun 1941. Sekarang diganti oleh Pak Iwan Sofian. Demung Sumbawa, Lutfi Abdurrahim, 1941. Nah, ini yang harapan kami Pak Diri dan tim, tolong diidentifikasi, walaupun sudah nggak ada kan, tapi pernah ada gitu. Artinya jangan sampai kemudian kita hilang dari catatan sejarah Pak Aceh bahwa di sini pernah ada ini dan seterusnya. Bukan berarti betul itu tadi Pak Diri, saya alhamdulillah, bukan berarti ketika kita menetapkan ini kawasan ini, tetapi bangunan-bangunan yang ada di situ kemudian disterilkan, kan nggak seperti itu. Tetapi kita ada kesadaran kolektif bahwa ini merupakan bagian dari kawasan yang kemudian kita menjaganya dengan baik. Nah, saya kira itu penting. Terakhir mungkin saya ingin gunakan kesempatan ini karena ada teman-teman PU ini, kami ingin apa ya, karena di awal tadi saya berharap bahwa diskusi ini juga diskusi yang sedikit diperluas. Kita ingin agar konstruksi-konstruksi yang dibangun di Sumbawa ini betul-betul mencerminkan nilai-nilai keberadaban. Satu contoh, ini kita otokritik. Bagaimana kantor bupati itu didesain tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial? Bagaimana kalau ada penyandang disabilitas yang diajak rapat di lantai 3, bagaimana caranya mereka ke sana? Jujur ini Pak Giri, tadi malam kami diskusi dengan Direktur Inovasi Mark Hall dengan Danny Woods di Sendiki. Setelah diskusi sampai jam 11 malam, itu langsung saya pulang, subuh sampai sini. Artinya bahwa ketika kami menyampaikan bahwa Sumbawa sudah ada Perpub tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah, sudah ada Perpub tentang pendidikan karakter, sudah ada Perpub tentang Sumbawa ramah disabilitas. Saya gagal sendiri tahun 2016 ketika saya proyek perubahan saya di Klepir 2 di Surabaya 2016, berarti 6 tahun yang lalu. Sumbawa ramah disabilitas Pak. Tapi coba kita lihat sekarang ini, bangunannya masih banyak yang tidak ramah disabilitas, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kebetulan saya ada sedikit kekuasaan, genggam kekuasaan. Saya arahkan sekarang ini sekolah-sekolah semua harus ramah disabilitas. Sekolah-sekolah harus inklusi. Kalau ada 2 toilet, 3 toilet, harus 1 inklusi, harus 1 ramah disabilitas. Itu kita arahkan 374 SD di Sumbawa, 108 SMP, 600 lembaga PAUD TK, itu kita arahkan seperti itu. Kalau kita bisa arahkan seperti ini, teman-teman di PU, kita bisa berharap banyak bahwa daerah kita betul-betul berkeadaban. Kita kan prihatin, mana ada penyandang disabilitas yang demo? Nggak ada, Pak. Mereka nerima semua. Nah, betapa kita tidak adilin Pak Igraman. Karena satu saja kata yang diulang 2 kali dalam Pancasila, saya sebutkan tadi malam. Tidak ada kata lain diulang 2 kali. Hanya kata adil Pak Giri. Ketuhanan sekali aja, persatuan sekali, kerakyatan sekali, nggak pernah diulang 2 kali. Tapi adil 2 kali disebut dalam 2 sila. Ya kan? Nah, bukan berarti kita kemudian bisa berkonklusi bahwa adil lebih penting dari ketuhanan, enggak. Adil lebih penting dari persatuan, enggak. Tapi the founding fathers kita
meletakkan kata adil ini posisi sangat strategis. Nggak mungkin kita bisa bersatu kalau tidak adil. Nggak mungkin kita bisa menjalin paham demokrasi kalau kita tidak mencermin keadilan. Nah, oleh karena itu, inklusi jadi kata penting, Pak. Ini saya mumpung ada teman-teman PU, coba rancang di hulunya. Tidak ada bangunan yang tidak ramah disabilitas. Kan bisa di perencanaannya, misalnya bangun gedung, kantor, apapun, toko dan sebagainya, supermarket harus dia ramah disabilitas. Karena itu salah satu ciri dari kita masyarakat yang beragam. Kalau kita tidak meletakkan itu, ya susah. Jadi saya kira itu saja tambahan-tambahan. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk kita bersama-sama mengkonstruksi sesuatu yang hebat yang kemudian ini akan dikenang oleh orang sepanjang masa.